إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-Nya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini dan agar kita bisa mendapatkan lebih banyak keberkahan majlis, kita dengarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, suratul Anfal, surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman yang memiliki sifat ini. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang jika Allah Subhanahu wa taala disebut, maka hati mereka merasakan khauf, ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar hati mereka ketika mendengar ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Ini yang pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sifat mereka yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatu. Jika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, maka bertambah keimanan mereka. Ini dalil bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, berarti keimanan itu juga bisa berkurang. Keimanan bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ada saatnya kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan di bulan Ramadan. Nah, itu terasa sekali iman bertambah.
Tapi kalau di luar Ramadan, malas kita, kembali rasa malas, atau bahkan sering kita berbuat kemaksiatan. Ini tanda iman kita terkikis, menurun. Dan iman itu na'udzubillah juga bisa hilang, bisa terhapus dari hati kita. Kalau iman itu sudah hilang, maka tidak ada bedanya kita dengan orang kafir. Na'udzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti itu. Siapa yang mati dalam keadaan tidak ada iman di dalam hatinya, na'udzubillah, dia kekal di dalam api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka ini kalau mati belum sempat bertaubat, maka dia mati di atas kekafiran dan dia kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu kalau disebut Allah, hati mereka bergetar, hati mereka merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, maka bertambah keimanan mereka. Kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Hanya orang yang bertawakal kepada Allah, hanya itu orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah orang yang beriman. Tidak ada iman di dalam hatinya, na'udzubillah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian beriman. Berarti kalau tidak bertawakal kepada Allah, berarti tidak beriman. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk belajar tentang hakikat tawakal ini. Dan alhamdulillah sudah sekian pertemuan kita sudah belajar tentang tawakal. Insyaallah malam ini kita belajar tentang anwa'ut tawakkul, jenis-jenis atau macam-macam tawakal. At-tawakkulu yanqasimu min haitsu al-mutawakkalu alaihi ila qismaini. Tawakal itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dilihat dari pada apa kita bertawakal, untuk apa kita bertawakal, maka tawakal itu dibagi dua oleh para ulama. Dibagi berapa? Dibagi dua. Yang pertama, tawakkulul abdi. Yang pertama adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Khaliq, kepada pencipta. Kemudian yang kedua adalah at-tawakkulu ala ghairillahi, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada makhluk. Ya, ini nanti ada rincian-rincian hukumnya. Jadi saya ulangi, tawakal ada berapa? Ada dua. Yang pertama, at-tawakkulu 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
at-tawakkulu ala ghairillah, bertawakal kepada selain Allah. Ingat-ingat ini ya. Sekarang kita bahas yang pertama, at-tawakkulu ala Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, ini dibagi tiga, dibagi menjadi tiga. Tawakal kepada Allah ini ada tiga. Yang pertama, tawakkulul abdi fi iqamati nafsihi. Seorang hamba bertawakal kepada Allah terkait dirinya sendiri, ya. Wa islahi qalbihi wa amalihi. Dia ingin memperbaiki hatinya, dia ingin memperbaiki sifatnya. Dia punya sifat buruk, dia ingin perbaiki menjadi sifat baik. Dia punya penyakit hati, dia ingin hilangkan penyakit hatinya, dia ganti dengan amal-amal hati yang mulia. Dia suka bermaksiat, dia ingin supaya selalu taat kepada Allah. Dia ingin rajin ibadah, dia ingin rajin belajar, dia ingin hafal Al-Quran. Seorang santri ini juga perlu ini, ya. Santri ingin hafal Al-Quran perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin rajin solat malam, solat sunnah, puasa sunnah, kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal kepada Allah yang pertama adalah bertawakal kepadanya dalam memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita baik, soleh, supaya taat kepada Allah. Ini juga butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini hanya sebatas untuk diri sendiri, baik untuk diri sendiri. Ya, kita sholat sunnah, puasa sunnah, itu kan pahalanya untuk kita, kebaikannya untuk diri kita. Ini jenis yang pertama. Duna an yuhawil at-ta'thira fil akharin. Namun belum dia berusaha untuk memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Ini baru buat dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama, kita tetap butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri kita, untuk menyelamatkan diri kita, dunia dan akhirat. Yang kedua, nah ini yang kedua, ini yang paling hebat, ini yang kedua ini. Ini yang kedua, ini adalah tawakalnya para nabi dan rasul, tawakalnya para ulama dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang kedua, tawakkulun 'ala Allah ta'ala fi istiqamati an-nafsi kama taqaddam bil idafati ila tawakkuli 'alaihi ta'ala fi iqamati dinillahi fil ardi. Yang kedua ini adalah bertawakal kepada Allah, dalam memperbaiki diri, juga memperbaiki orang lain. Tawakal kepada Allah dalam memperindah akhlak kita, juga tawakal kepada Allah dalam memperbaiki akhlak orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menegakkan agama Allah di muka bumi, ya, supaya semakin banyak orang yang beriman, semakin banyak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya dibangunlah pesantren-pesantren seperti pesantren ini, pesantren Zaid bin Thabit. Ada santri-santri yang belajar di sini. Nah, orang yang menyumbang di pesantren ini, yang menyumbang lahannya, menyumbang gedung masjidnya,
Mereka harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masjid ini selalu makmur, supaya masjid ini selalu digunakan untuk belajar, untuk taat kepada Allah. Nah, orang-orang yang membangun pesantren ini butuh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kedua ini lebih hebat, lebih besar pahalanya daripada tawakal yang pertama. Tawakal yang pertama itu berpahala juga, tapi manfaatnya itu untuk pribadi. Tawakal yang pertama tadi itu manfaatnya untuk pribadi, baik-baik sendiri, ya, taat-taat sendiri, amal soleh, amal sunnah sendiri, pahala-pahala sendiri. Tapi tawakal yang kedua ini, di samping dia mendapatkan pahala pribadi, dia juga mendapatkan pahala dari orang lain. Bagaimana caranya dapat pahala dari orang lain? Jadi misalkan orang yang membangun pesantren ini, yang membangun masjid ini, kemudian masjid ini digunakan sholat oleh santri, oleh bapak-bapak, ibu-ibu, oleh anak-anak kita, maka pahalanya mengalir juga untuk orang yang bangun pesantren. Jadi di samping dia dapat pahala membangun pesantren, dia dapat pahala dari orang-orang yang beribadah di pesantren tersebut. Namun dengan syarat dia harus ikhlas membangun pesantren, ikhlas, dan harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menganggap dirinya paling hebat karena sudah bisa bangun pesantren. Jangan dia menganggap dia bisa bangun pesantren karena kekayaannya, karena hartanya. Tidak. Kekayaan dan hartanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau berkehendak bisa saja sewaktu-waktu mencabut dan menghilangkan kekayaan dan hartanya. Itu sebabnya kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau berkehendak bisa saja tidak menurunkan rahmat dan keberkahan di pesantren ini. Na'udzubillah. Akibatnya pesantren ini sepi, tidak ada yang memakmurkan, tidak ada yang sholat di sini. Gara-gara keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya keberkahannya terus diturunkan, rahmatnya terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membangun pesantren ini, orang yang mengelola pesantren ini, guru-gurunya, ustadz-ustadznya, termasuk murid-muridnya, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tempat ini selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tawakal yang kedua ini, tawakal dalam mendidik anak-anak kita. Suami mendidik istrinya, bapak mendidik anaknya, kepala rumah tangga menasihati anggota keluarganya. Termasuk juga ini, dia butuh bertawakal kepada Allah, minta pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu ada di tangan Allah. Fi usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia itu ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang tua dan ustadz serta guru tidak boleh kita berputus asa dari kenakalan anak-anak kita. Walaupun dia na'udzubillah, pergaulannya, kenakalannya, kedurhakaannya, tidak boleh kita berputus asa. Tidak boleh kita mengatakan sudah terserah kamu mau jadi apa. Tidak boleh. Wajib terus kita nasihati, wajib terus kita ingatkan, kemudian kita doakan.
lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala merubah dia, anak ini, anak yang nakal ini. Dulu ada salah seorang ulama salaf namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dia punya anak. Anaknya nakal sekali. Anaknya itu membangkang dan durhaka. Tidak mau melakukan ketaatan, tidak mau. Apakah tidak dinasehati, tidak ditegur oleh bapaknya, padahal bapaknya seorang ulama? Setiap hari dinasehati dan ditegur oleh bapaknya. Namun setiap hari juga bapaknya ini tidak putus asa untuk berdoa untuk anak ini. Dan selalu beliau ini di samping melakukan solat-solat yang wajib, beliau selalu tambah dengan solat-solat sunnah. Beliau mengatakan, saya tambah rakaat solat saya untuk anak saya. Maksudnya apa? Di dalam solat dia berdoa berharap kepada Allah agar Allah memperbaiki hati anaknya. Sudah luar biasa usahanya dinasehati setiap hari. Dan dia setiap saat berdoa, Allahumma inni ajaztu an islahi waladi fa aslihhu li. Ya Allah, sungguh aku ini lemah dalam memperbaiki keadaan anakku, maka perbaikilah anakku untukku ya Allah. Ini doanya. Maka tiba-tiba suatu hari anaknya ini datang bertaubat, berubah anaknya ini. Kemudian anaknya ini menjadi penuntut ilmu, anak yang saleh, bahkan mengikuti jejak bapaknya. Ya, tidak boleh kita putus asa. Wajib selalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Termasuk dalam nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang paling baik nasihatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang paling hebat amar ma'ruf nahi mungkarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling tinggi ilmunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling hebat dalam mengajarkan ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selalu mengucapkan doa, Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Setiap pagi Rasulullah SAW beliau mempraktekkan doa ini dan mengajarkan doa ini kepada para sahabat dan kepada kita semua. Coba renungkan maknanya doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati, tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Yang maha berdiri sendiri dan maha menjadikan segenap makhluk mampu berdiri, mampu hidup. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku semuanya. Semua urusanku ya Allah, luar dalam, lahir batin, perbaiki. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan jadikan diriku bersandar pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya, perhatikan Rasulullah SAW manusia yang paling hebat, paling berakhlak, paling berilmu, paling cakap dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, paling dalam nasihatnya. Tetap beliau berlindung kepada Allah dari bersandar pada diri beliau sendiri.
Ya, beliau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan. Ya, jangan sampai kita ini, ya, kadang-kadang kita ini jamaah, sering kita ini tidak sadar bahwa kita masih bertawakal pada diri kita sendiri. Kita yang punya harta, punya sawah luas, ladang subur, ya kita mengatakan tenang, anak-anak saya, keturunan saya tenang, aman, sawah saya luas, ladang saya subur, warisan saya banyak. Nah, ini namanya dia bertawakal pada dirinya sendiri, bertawakal kepada hartanya. Ada orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepintaran. Dia menyombongkan diri, dia mengatakan, tenang, tidak ada yang perlu saya takutkan, saya orang pintar, saya orang cerdas, semua orang mengagumi saya, semua orang butuh kepada saya. Ini dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Ingat, tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pagi berdoa, wala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan jadikan diriku ini bergantung, bersandar pada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Nah, termasuk santri, para santri juga yang mau hafal Al-Quran, yang mau sukses belajarnya, gampang dalam memahami ilmu, wajib bertawakal kepada Allah. Jangan lupakan doa tadi. Ya. Apa doanya? Ada santri yang hafal? Hah? Siapa yang hafal? Ada yang di belakang, yang di belakang. Angkat tangan yang hafal, ada? Baca. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ahsan, tabarakallahu fik. Masmuka anta? Siapa nama antum? Udzaifi. Insyaallah nanti dapat hadiah dari ustaz. Jadi tawakal kepada Allah yang pertama tadi apa? Tawakal dalam memperbaiki diri sendiri. Tawakal yang kedua, tawakal kepada Allah dalam memperbaiki diri sendiri dan juga dalam memperbaiki orang lain dan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ini adalah tawakal yang paling sempurna. Ini tawakalnya para nabi. Karena para nabi itu mereka memperbaiki umat. Tugas mereka adalah memperbaiki manusia, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa afdalut tawakkuli at-tawakkulu fil wajib, wajibul haqqi wa wajibul khalqi wa wajibun nafsi wa awsa'uhu wa anfa'uhu at-tawakkulu fit ta'thiri fil kharij. Tawakal yang paling afdal, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah tawakal dalam mengerjakan kewajiban, amalan-amalan yang wajib. Kita mengerjakan sholat 5 waktu itu juga butuh tawakal kepada Allah. Karena kalau bukan taufik dari Allah, tidak bisa kita mengerjakan sholat itu. Semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang kita pakai ke masjid itu pemberian Allah. Lidah yang kita pakai baca Al-Fatihah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kita gunakan untuk berniat itu juga Allah yang memberikannya kepada kita. Maka semuanya kita butuh tawakal kepada Allah. Termasuk tawakal dalam memperbaiki orang lain fi maslahatin diniyah. Tawakal dalam kemaslahatan agama Allah, dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang saya contohkan, ya. Upaya untuk
mencetak generasi soleh solehah melalui pesantren. Ini termasuk kita harus bertawakal dalam hal ini supaya kita mendapatkan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa huwa an yatawakkala 'ala Allahi fi tahsili hududhin nafsid dunyawiyah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan duniawi. Rizki, jodoh, kesehatan. Ini kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah untuk pergi ke pasar bekerja, kita butuh tawakal kepada Allah. Itu sebabnya diajarkan kita doanya oleh Nabi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ingin mendapatkan istri salehah, butuh tawakal kepada Allah. Ingin mendapatkan suami yang saleh, anak-anak yang saleh salehah, butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan duniawi? Yang pertama sudah kita jelaskan ya dulu di beberapa pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berusaha berikhtiar, hati kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan ikhtiar kita. Yang kedua, kita berikhtiar. Yang sakit mau sembuh, ikhtiar berobat. Yang bujang mau menikah, ingin mendapatkan istri soleha, ikhtiar mencari istri soleha. Bagaimana cara ikhtiarnya mendapatkan istri soleha? Gimana caranya? Jadi laki-laki yang soleh. Itu ikhtiarnya. Karena tidak cocok, ya. Laki-laki yang tidak soleh kemudian dapat istri soleha, ini tidak cocok, ya. Atau sebaliknya, ini juga tidak cocok. Yang ingin kaya, yang ingin mendapatkan harta yang halal, maka dia ikhtiar bekerja, berusaha. Tapi ingat, dia harus rajin berdoa supaya dia selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian setelah dia berikhtiar, berusaha dan beramal, dia memohon hasil yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bertawakal dalam mencari kebutuhan duniawi kita. Orang yang bertawakal dalam mencari kebutuhan duniawi dapat pahala atau tidak? Ada enggak pahalanya orang yang bertawakal untuk mencari harta atau mencari istri atau mencari kesehatan kalau dia sakit? Jawabannya dapat pahala, bahkan pahalanya besar. Karena yang namanya tawakal itu 100% ibadah. Ingat, tawakal itu kenapa sedikit pun tidak boleh kita tujukan kepada makhluk? Karena tawakal itu, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, 100% ibadah. Murni ibadah tawakal itu. Jadi kalau seseorang bertawakal dalam urusan yang halal, mencari yang halal, walaupun itu perkara mubah, dia akan mendapatkan pahala dari tawakalnya. Ya. Tapi apakah seseorang dapat pahala dalam misalkan sekedar mencari harta? Atau apakah seseorang dapat pahala kalau dia sakit dia mencari kesembuhan? Apakah seseorang misalkan dapat pahala kalau dia pingin anak dia mencari istri? Dapat enggak dia pahala? Jawabannya tergantung.
Ini tadi tawakal pasti dapat pahala karena tawakal itu 100% ibadah. Tapi kalau mencari harta, mencari kesembuhan, mencari apa lagi? Mencari istri, tergantung. Tergantung apa? Tergantung niat. Kalau niat dia mencari rizki untuk membantu dia taat kepada Allah, dia niatkan rizkinya misalkan untuk berinfak, dia niatkan rizkinya dia tabung untuk umrah naik haji, nah, dapat dia pahala mencari rizki. Atau dia niatkan untuk memberikan nafkah keluarganya dengan yang halal, maka dia dapat pahala mencari rizki. Karena memberikan nafkah yang halal itu perintah Allah. Nah, kita menjalankan perintah Allah berarti kita beribadah. Ya. Dia mencari istri yang salehah untuk mendapatkan anak yang salehah, dapat dia pahala mencari istri. Tapi kalau dia sekedar mencari uang tanpa niat yang tadi, maka tidak dapat pahala dia. Sekedar mencari uang, hanya sekedar untuk makan, tapi dia tidak niatkan untuk taat kepada Allah, maka sangat disayangkan sekali dia tidak dapat pahala dari upayanya tersebut. Jelas ya? Jadi saya ulangi, tawakal dalam mencari rezeki ini sudah pasti dapat pahala. Tawakal mencari kesembuhan ini juga dapat pahala. Tapi mencari rezeki atau mencari kesembuhan belum tentu orang dapat pahala. Apa syaratnya dia supaya dapat pahala? Niat. Niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang tidur. Orang yang tidur dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala atau tidak dapat apa-apa orang yang tidur itu? Tergantung niat. Tergantung niat. Kalau dia niatkan untuk misalkan supaya tubuhnya sehat dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala dari tidurnya. Kalau dia niatkan tidur pagi supaya bisa bangun sholat subuh atau sholat malam, dia dapat pahala ketika dia tidur. Nah, ini pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tadi kita baru bahas yang pertama, tawakal kepada tawakal kepada Allah. Tadi kan tawakal ada dua, tawakal kepada Allah dan tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada Allah sudah kita bahas. Ada 3 tadi ya. Tawakal kepada Allah ada 3. Ya. Semuanya berpahala. Yang paling sempurna adalah yang nomor 2 tadi. Tawakal kepada Allah dalam urusan memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Ya. Sekarang kita bahas tawakal kepada selain Allah. Nah, tawakal kepada selain Allah ini ada 2 juga. Yang pertama, tawakal yang syirik. Na'udzubillah. Syirik bisa membatalkan amal, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi syirik itu ada 2. Apa? Syirik asghar dan syirik akbar. Syirik asghar, syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini syirik akbar ini yang berbahaya. Dua-duanya berbahaya ini ya. Tapi yang paling berbahaya syirik akbar. Kalau orang meninggal dalam keadaan berbuat syirik akbar belum bertobat, nanti di akhirat tidak akan diampuni oleh Allah dan dia kekal di neraka. Na'udzubillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik,
nanti di akhirat tidak akan diampuni. Adapun dosa-dosa yang lain masih mungkin diampuni oleh Allah nanti di akhirat. Masih mungkin. Misalkan ada dosa kita belum sempat minta taubat di dunia ini, yang penting itu bukan dosa syirik, maka nanti di akhirat ada dua kemungkinan, diampuni oleh Allah atau dihukum. Ya. Tapi kalau dosanya dosa syirik, belum sempat kita bertobat sebelum kita meninggal, maka nanti dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Kalau itu syirik akbar, maka dia kekal di dalam neraka. Ya, kalau itu syirik kecil, tidak sampai dia kekal di dalam neraka, tapi bisa jadi masuk dulu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Baik, seperti apa tawakal syirik akbar, tawakal kepada selain Allah yang termasuk syirik akbar? Contohnya orang yang bertawakal kepada selain Allah dalam hal rizki, dalam hal kesembuhan, ya, dalam segala hal yang hanya Allah yang mampu mewujudkannya. Siapa yang bisa memberikan rizki? Hanya Allah. Manakala kita bertawakal kepada selain Allah, kita meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan rizki, bisa mendatangkan rizki, maka ini tawakal syirik akbar. Na'udzubillah. Ya. Termasuk tawakal syirik akbar, tawakal pada orang yang sudah mati. Orangnya sudah mati, kemudian didatangi kuburannya. Tolong saya, dia mengatakan seperti itu. Tolong. Padahal orang mati tidak bisa menolong seperti orang yang masih hidup. Ya, hatinya bertawakal kepada orang yang sudah mati. Ini termasuk syirik akbar. Apa contoh tawakal syirik asgor? Apa contohnya? Contohnya adalah para ulama mencontohkan asyirku fil lafzi, syirik dalam ucapan. Misalkan dia mengatakan kepada temannya, kepada bosnya, "Bos, saya bertawakal kepada Anda." Nah, ini syirik kecil. Namun yang namanya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar, kata para ulama. Hati-hati. Ya. Tidak boleh kita mengatakan saya bertawakal kepada Anda. Tidak boleh. Ingat, tawakal itu adalah ibadah 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan saya bertawakal kepada Anda dan hatinya betul-betul meyakini orang ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Faham? Kalau dia hanya sekedar mengatakan saya bertawakal kepada Anda, saya mengandalkan Anda, tapi maksudnya dia adalah, ya, tetap yang menentukan itu adalah Allah, maka dia tidak sampai jatuh pada syirik akbar, tapi dia jatuh pada syirik asgor, syirik dalam lafaz ucapan. Makanya hati-hati, ya, tidak boleh kita mengatakan saya bertawakal kepada Anda. Ya, hati-hati ungkapan ini, ya. Baik. Kemudian ada jenis tawakal yang dibolehkan kepada makhluk, tapi namanya bukan tawakal, namanya adalah at-taukil, al-wakalah, mewakilkan sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Misalkan saya mau beli barang,
barangnya ada di Jakarta, saya tidak bisa pergi ke sana, tapi saya punya teman di Jakarta. Saya telepon teman saya jadikan kamu wakil saya untuk membeli barang itu. Ini menjadikan wakil. Ini boleh, tapi namanya bukan tawakal, tapi mewakilkan. Namun hati kita tetap bertawakal kepada Allah dalam mendapatkan barang tersebut. Ya, walaupun kita sudah ada wakil, walaupun kita sudah punya teman, walaupun kita sanggup membeli barang tersebut, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa kita miliki barang tersebut. Makanya tawakal itu kepada Allah. Ya. Adapun kita minta tolong teman kita membelikan, itu namanya taukil, mewakilkan. Ini boleh hukumnya. Boleh. Ya. Mudah-mudahan jelas. Jelas nih? Jelas ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu jelas? Kalau belum jelas nanti kita ulangi pekan depan. Mudah-mudahan jelas. Tapi jelas ya? Jelas? Ya. Intinya hati kita bersandar bertawakal hanya kepada Allah. Ya, pernah saya contohkan, walaupun dalam urusan duniawi, kita mau sembuh, kita mau berobat, silahkan berobat, tapi mengharapkan kesembuhan tidak boleh kepada obat, tidak boleh kepada dokter, tapi kepada siapa? Pada Allah, karenanya Allah yang mampu menyembuhkan, dokter tidak mampu menyembuhkan. Mencari rizki, silahkan mencari rizki, tapi tidak boleh kita mengandalkan rizki, menyandarkan rizki, berharap rizki dari perusahaan kita, dari kantor kita, dari bos kita. Karena bos kita tidak bisa memberikan rizki, yang bisa memberikan rizki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Mungkin hanya ini karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk beramal saleh dan menerima amal-amal saleh kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.